Zoom, Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan memulai pelajaran yaitu mengenai bunga majemuk. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Berdoa selesai. Anak-anak siapa yang tidak masuk hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai bunga majemuk ya. Sebelum kita melanjutkan materi bunga majemuk, ingin bertanya dulu, coba apa ya? Nih, kamu Marcella. Apa pengertian dari bunga tunggal? Bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal dan tinggal. Iya ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bunga tunggal ya, yaitu tadi sudah dijelaskan oleh Marcella, yaitu mengenai bunga tunggal. Nah, hari ini kita akan mempelajari yaitu bunga majemuk ya. Nah, untuk bunga majemuk ya, di sini kamu nanti akan dibagi kelompok ya. Jadi kalian nanti dibagi beberapa kelompok. Nah, nanti kalian diberikan bahan bacaan. Kemudian nanti mungkin ada saya jelaskan ya. Setelah itu kamu akan mengerjakan beberapa soal ya, soal kelompok, kemudian presentasi ya. Itu untuk materi kita. Nah, ini untuk kelompok 1 ya, ini kelompok 2 ya, dan ini kelompok 3, dan ini untuk kelompok ya. Mungkin ini dibagi 2 ya, jadi ada 5 kelompok, ini separuhnya, nah ini kelompok 5. Jadi ada 5 kelompok ya. Nah, di sini yang pertama materi sudah saya bagikan ya, yaitu lembar bacaan untuk bunga majemuk ya. Kemudian nanti akan kita lanjutkan yaitu mengisi LKPD ya, nanti juga akan saya bagikan. Ya, jadi materi kita yaitu mengenai bunga majemuk ya. Nah, bunga majemuk di sini adalah sebuah modal M ditabung di bank dengan suku bunga majemuk P% tiap tahun. Pada akhir tiap tahun modalnya akan bertambah, yaitu modal ditambah bunga. Jika bunga ini tidak diambil, maka pada tahun berikutnya bunga ini akan digabungkan dengan modal dan bunga ini akan berbunga lagi. Begitu seterusnya ya. Nah, jadi untuk bunga majemuk itu jika uang kita itu tidak kita ambil, ya kan sudah dihitung bunganya. Sehingga bunga plus modal tadi kan bunganya uangnya tidak kita ambil. Jadi terus bunga berbunga ya. Jadi uang kita semakin banyak ya, karena tidak diambil dia bunga berbunga. Itu untuk bunga majemuk. Nah, di sini untuk contohnya ya. Modalnya itu Rp100.000 ya. Kemudian bunga majemuknya 10% tiap tahun, maka besarnya modal setelah. Nah, untuk 1 tahun ya. Jadi di situ terlihat 100.000 untuk modalnya yang pertama, ditambah dengan 10% dikali 100.000 dapatlah bunganya itu 10.000. Jadi sehingga uangnya itu menjadi 110.000. Untuk tahun kedua kan uangnya tidak kita ambil, jadi modalnya itu 110.000 ya. Kemudian di situ dari yang 110.000 itu bunganya 10% ya, sehingga menjadi 11.000 ya. Nah, jadi uangnya sehingga bertambah 110.000 ditambah bunganya 11.000 menjadi 121.000. Dan seterusnya
seperti itu ya. Jadi bunga berbunga. Jadi uang kita itu bunganya yang tadinya jadi bunga itu menjadi modal pada tahun sebelumnya. Kita menghitung di sini ada dua, yaitu nilai akhir dan nilai tunai ya. Nilai akhir itu jika kita mempunyai modal, kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai akhir kita setelah ditambah dengan bunga. Nah, kalau untuk nilai tunai ya, itu adalah untuk nilai kita yang terakhir tahunan kita ketahui, itu akan dicari nilai awalnya, nilai tunai. Nah, yang pertama untuk nilai akhir modal. Nah, untuk rumusnya ya, di situ adalah MN ya, sama dengan M dikali 1 ditambah dengan I dipangkatkan dengan N ya, atau MN sama dengan M ditambah 1 ditambah P per 100 pangkat N. N itu adalah modal awal, MN itu adalah modal akhir, N itu adalah jangka waktu, P itu suku bunga. Nah, di sini untuk I itu adalah P per 100. Nah, untuk menghitung nilai akhir modal, kita bisa menggunakan kalkulator atau juga pada tabel ya, ada dua cara. Untuk contohnya di sini yang pertama itu kita akan menggunakan tabel, yang kedua kita akan menggunakan kalkulator ya. Coba kita lihat contoh yang pertama. Sebuah butik terkenal Anissa ya, butik Anissa namanya. Nah, itu ada menanam modal, ingin investasi modal sebesar 100 juta rupiah ya, banyak sekali ya uangnya. Dengan suku bunga majemuk 2% sebulan. Itulah besar modal akhir setelah 3 bulan ya. Nah, coba perhatikan di sini untuk modalnya atau N-nya itu diketahui berapa? 100 juta ya. Jadi 100 juta. Nah, kemudian di situ P-nya itu adalah 2 ya, itu karena dia 2%. Itu persennya berarti P-nya 2. Kemudian N-nya itu adalah 3, yaitu untuk 3 bulan. Nah, di situ kita masukkan rumus MN sama dengan M dikali 1 ditambah I pangkat N ya. Nah, M-nya itu adalah berarti N-nya itu 3. Nah, untuk rumusnya ya, yaitu MN sama dengan yaitu M dikali 1 ditambah I pangkat N ya. Nah, di sini karena 3 bulan berarti N-nya itu 3. Jadi N 3, M-nya itu tadi modalnya Anissa berapa? 100 juta ya, banyak sekali uangnya. Kemudian dikali 1 ditambah tadi P-nya itu adalah 2%. Berarti itu adalah 2/100 ya, 2%. Dipangkatkan dengan 3 N-nya ya. Nah, di sini yaitu sehingga 100 juta. Nah, dikali 1 ditambah ini 0,02 pangkat 3. Nah, ini kita bisa menggunakan tabel ya, karena di sini N-nya itu kecil ya. Kamu bisa lihat di daftar ya, yaitu pada di buku ini daftar. Kita cari yaitu 3 di sini ya untuk N-nya 3%, 2% ya. Kita cari kemudian N-nya itu 3. Nah, dapatlah 1,061208 ya. Jadi di tabel itu diperoleh di sini N-nya 3, kemudian 2%, 1,061208. Kita tulis di sini. Jadi 1,061208 pangkat 3 ya. Nah, sehingga diperolehlah di situ 106 juta. Kemudian 120.800 rupiah ya. Jadi modal ditambah dengan bunganya seperti itu ya untuk 3 bulan.
contoh yang pertama itu kita menggunakan tabel, yang kedua kita menggunakan kalkulator, bisa menggunakan HP-nya, bisa dibuka kalkulatornya ya. Nah yang kedua itu soal nomor 2, coba perhatikan dulu ya. Di sini awal tahun ke-6 ya, berarti di sini yaitu 5 tahun karena 1 tahun bunga 1 semester bunganya 6,5%, sehingga kita kalikan 2 ya. Jadi 2 dikali 5 sehingga itu menjadi M10. M10 2 juta uangnya ditambah 1, berarti di situ 6,5 per 100 ya. Berarti 0,065 ya, pangkat 10. Berarti ini 1,065 pangkat 10. Kita menggunakan kalkulator yaitu 1,065. Di sini untuk pangkatnya itu yaitu X pangkat Y ya, yaitu pangkat 10 berarti sama dengan 1,877 ya. Berarti 2 juta dikali 1, berapa? 877 dapatlah berapa hasilnya, yaitu 3.754.000 berapa? 274,94 ya, di seperti ini. Ya, itu adalah menghitung nilai tunai modal ya. Nah, jadi kalau tadi nilai akhir ya, ini kita akan mencari nilai tunai pada saat dia awal menanamkan modalnya ya. Nah, dari rumus MN sama dengan M dikali 1 tambah pangkat N, ini dapatlah rumus yaitu ini adalah M sama dengan MM dibagi 1 ditambahi pangkat N ya. NT itu adalah nilai tunai atau modal awal, M itu modal akhir ya. Nah, di sini untuk contohnya, seorang pengusaha butik menanamkan modalnya di bank, dibungkakan dengan suku majemuk 6% setahun. Setelah 5 tahun modalnya menjadi 13.382.260 rupiah. Nah, di sini untuk modal akhirnya itu adalah 13.382.260. P-nya 6%, N-nya 5 tahun ya. Nah, di sini kita akan mencari NT-nya. NT sama dengan M dikali 1 ditambah 1 tambahi pangkat N. Nah, di sini kita menggunakan kalkulator ya. Kalkulatornya itu nanti menggunakan input ya. Jadi 13.382.000 dikalikan dengan, di sini kita menggunakan kalkulator dapatlah 0,74225817, sehingga modal awalnya itu adalah 10 juta rupiah ya. Nah, sekarang kamu silakan untuk mengerjakan lembar kerja LKPD ya, yang kelompok ini adalah 1 ya. Jadi nanti kelompok ini akan presentasi di depan ya, menjelaskan ya. Dikerjakan, jadi satu kelompok itu buat silakan dikerjakan. Ya, di kelompok 1 bagaimana bisa ya? Gunakan kalkulator ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 udah bisa. Aman. Allah. Pakai angka yang itu
berarti di sini 1,03. Pakai koma ya. Ah ya, maka dapat 3. Saya menentukan M-nya, saya menentukan M-nya, terus apa lagi? Kelompok itu udah pakai kalkulator ya. 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 Media Fashion ini meminjam uang di bank untuk menambah modal usahanya, yaitu modal sebesar 10 juta rupiah. Dipergunakan dengan dasar bunga majemuk 3% setahun. Hitungan nilai akhir modal setelah diketahui. Di sini M adalah modal awal yaitu 10 juta dan P adalah bunga. Bunga itu bisa dihitung dan 3 per 100 sama dengan 0,03. Rumusnya adalah MN sama dengan M1 tambah I tambah S. Jangka waktu di sini adalah 3 tahun. Jadi M di sini ditulis 3, N ditulis 3 dan sama dengan 10 juta 1 ditambah 0,3 yang tadi, jadi 1,03 pangkat 3. 10 juta dikalikan hasil dari 1,03 pangkat 3 ini. Lalu hasilnya adalah 10.927.270 rupiah. Setelah 3 tahun modalnya menjadi 10.927.270 rupiah. Jadi untuk soal nomor 1 ya, jadi betul ya nak ya. Jadi di sini itu dicari adalah M-nya setelah 3 tahun, yaitu menjadi 10.927.270 rupiah. Ini berikut ini untuk soal ya untuk nomor 2 ya.
10.409.709,4207. Baik, setelah teman kamu presentasi ya, kita lanjutkan yaitu untuk kesimpulan materi kita hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu. Ya, silakan Marcel. Pertama, cara menghitung nilai akhir modal yang harus kita ketahui yaitu N sama dengan modal awal, N modal akhir, N jangka waktu, P suku bunga, dan I adalah persenannya. Jadi rumusnya adalah NN sama dengan M dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N, atau NN sama dengan M dalam kurung 1 ditambah P per 100 tutup kurung pangkat N. Yang kedua adalah cara menghitung nilai tunai modal. Yang perlu kita ketahui yaitu pertama NP yaitu nilai tunai atau modal awal, dan M modal akhir. Jadi rumusnya adalah N sama dengan NN per dalam kurung 1 ditambah I pangkat N, atau MN sama dengan M kali 1 ditambah I pangkat N. Ya, terima kasih ya Marcel. Kita akan melakukan tes formatif ya. Silakan kalian kerjakan di lembar soal ini ya. Ya, Bu. Silakan bagikan dulu untuk tesnya ya.